Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah TWS murah tapi suaranya megah dari brand ekosistemnya Xiaomi yang mungkin beberapa dari kalian juga nggak tahu TWS yang satu ini. Menarik kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Xiaomi OmTing True Wireless Stereo yang jujur saya juga baru tahu kalau Xiaomi memiliki eco chain atau ekosistem yang namanya OmTing ini. Setahu saya, yang saya tahu ya, ada Xiaomi AirDot, kemudian ada Mi Bud, tapi kalau OmTing jujur saya baru tahu kali ini. Tapi ketika saya berselancar di dunia online shop, banyak penjual yang menamainya dengan Xiaomi OmTing, dan saya cari lebih dalam lagi beberapa reviewnya, dan ternyata beberapa reviewer juga bilang kalau ini adalah produk ekosistemnya Xiaomi. Karena saking banyaknya produk dari Xiaomi, belum lagi produk sub-brandnya, produk ekosistemnya, jadi kadang itu memang lolos dari pantauan saya. TWS OmTing ini dimasukkan secara resmi oleh Uru Indonesia untuk harganya sekitar 300 ribuan, dan link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Seperti biasa, produk Xiaomi memang terkenal dengan harga yang murah banget. Kemudian di dalam paket pembelian dari OmTing terdapat charging case, earbud, kabel charger dengan USB-C, ear tips untuk penyesuaian dengan lubang telinga. Untuk charging case-nya memiliki bahan material plastik ABS yang cukup solid dengan warnanya hitam matte yang sama sekali tidak akrab dengan fingerprint. Jadi untuk user seperti saya yang tangannya cepat berkeringat, cepat basah, nggak perlu khawatir untuk charging case-nya ini nempel dengan fingerprint. Jadi enak, nggak perlu sering-sering dibersihkan. Kemudian untuk bobot charging case-nya 13 gram, padahal dari segi dimensi cukup besar karena memang kapasitas baterainya 550 mAh. Tapi yang unik, Xiaomi OmTing tetap bisa memberikan bobot yang masih acceptable. Kemudian di harga 300 ribuan ini input chargernya udah pakai Type-C, jadi lebih universal. Kemudian untuk earbudnya juga berwarna hitam dengan berat masing-masing earbud itu 4 gram. Jadi kalau misalkan di total 2 earpiece dan juga charging case beratnya menjadi sekitar 21 gram. Masih cukup ringan sebenarnya, cuman kekurangannya karena dimensinya yang cukup besar. Jadi kalau misalkan kita kantongi, nggak ditaruh di tas ya. Sekarang kan musim tas waist bag seperti itu. Nah kalau kalian nggak suka pakai tas waist bag, ya kalau misalkan dikantongi, itu kayak ada yang mengganjal gitu karena dimensinya terlalu besar. Kemudian di masing-masing earbud terdapat 2 buah mikrofon. Jadi total ada 4 mikrofon. Nah fitur ini menurut saya jarang ditemukan di sebuah TWS yang harganya 300 ribuan. Karena biasanya TWS di range harga segitu hanya mengejar segmen musik dengan tagline super bass atau bass boosted atau super bass stereo. Jadi biasanya untuk fitur mikrofonnya itu nggak dikejar. Cuman kalau misalkan Xiaomi OmTing ini menarik karena dia memiliki 4 mikrofon. Nah, apa gunanya 4 mikrofon? Sekali lagi, karena kita lagi masa pandemi, jadi sebuah mikrofon yang bagus menurut saya adalah sesuatu hal yang penting. Jadi kalau misalkan kalian lagi conference call, meeting online, webinar, kuliah online, itu bisa pakai TWS ini. Dan karena suara mikrofonnya jelas, ada 4 mikrofon, jadi ya lebih enak aja kalau misalkan digunakan untuk conference call. Untuk kualitas mic-nya juga lumayan jernih, cukup mengagetkan untuk sebuah TWS seharga 300 ribuan. Entah Xiaomi OmTing ini jual rugi atau salah harga, saya jujur juga kurang paham. Karena dengan harga 300 ribu, kualitas mic-nya itu bener-bener lumayan kalau digunakan untuk telepon. Kemudian kalau untuk noise cancelling di ear tips defaultnya yang ukuran L, ini sudah cocok dengan lubang telinga saya. Jadi kalau misalkan kalian punya lubang telinga yang mungkin lebih kecil atau medium, tenang aja karena kita juga dapat ear tipsnya. Cuman kalau telinga saya ini udah cocok, jadi yang bawaan defaultnya ini udah pas gitu. Ciri-cirinya udah pas kayak gimana? Kalau misalkan kita pasang TWS kemudian tiba-tiba kita kayak budek, itu berarti dia udah pas. Dan noise cancellingnya dia enak banget. Jadi hampir mirip seperti AirPods, cuman memang dia tidak memiliki environment mode. Untuk noise cancellingnya aja ya yang mirip dengan AirPods, tapi dia nggak memiliki environment mode. Jadi gunanya kalau misalkan nih kita lagi olahraga, mungkin yang sekarang lagi rame itu mancal, bahasa Indonesia mancal, goes, sepedaan gitu ya. Nah itu kalau misalkan kita lagi goes kemudian trafficnya padat banget, saya sarankan jangan menggunakan volume yang paling kenceng kalau menggunakan Xiaomi OmTing ini, karena dia tidak memiliki environment mode. Jadi kalau misalkan trafficnya banyak banget, rame banget, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, menurut saya pakai volume ya sekitar
20-30% aja udah cukup. Kemudian untuk koneksinya, Xiaomi Omting sudah menggunakan Bluetooth versi 5 yang jarak koneksinya itu bisa sampai 10 meter dan low power juga, sehingga bisa lebih menghemat untuk baterainya. Dan Xiaomi Omting mengklaim baterainya bisa bertahan 4 jam untuk satu kali cas. Tapi ketika kemarin saya coba sendiri untuk playback musik dengan tingkat volume sekitar 60%, dia bisa bertahan sekitar 3 jam 30 menit. Dan untuk sebuah TWS 3 jam 30 menit itu menurut saya cukup awet, apalagi harganya 300 ribuan. Dan untuk waktu pengecasan earbudnya ketika dimasukkan ke dalam charging case dan kondisi charging case-nya itu penuh, bisa sampai 4 kali pengecasan lebih sedikit. Kemudian untuk Bluetooth codec-nya udah support 2 smartphone yang banyak digunakan saat ini, yaitu AAC untuk di iPhone dan SBC untuk di Android. Jadi kalau misalkan kalian punya device Android atau iOS, dia masih bisa mengconvert bit dengan suara yang lebih optimal. Untuk kualitas suaranya, menurut telinga saya, suaranya balance, jadi suara low atau bassnya itu masih imersif walaupun enggak terlalu powerful. Kemudian suara high atau suara treble juga crispy gimana gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak kalian makan kerupuk, krenyes, crispy gimana gitu. Dan middle-nya juga pas. Untuk karakter driver TWS seperti ini biasanya buat orang-orang yang suka real musik, karena suara yang ingin ditunjukkan oleh si musisi dengan apa yang kita dengar itu hampir sama atau istilahnya natural. Cuman memang kalau misalkan kalian suka genre musik yang bass boosted, contohnya adalah DJ Gaga atau DJ, ya pokoknya DJ gituan, menurut saya kurang cocok karena bassnya kurang powerful. Kalau untuk gestur TWS-nya standar, jadi ada double click untuk answering dan juga reject call, single click untuk play and pause, lalu ada voice assistant dan ada back and forward. Kemudian TWS Xiaomi Omting ini juga sudah memiliki sertifikasi IPX4. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk olahraga, kemudian mungkin tanpa sengaja keringat kalian itu turun ke bagian earbud, gak masalah karena dia sudah sweatproof atau IPX4. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Xiaomi Omting TWS yang harganya murah banget, 300 ribuan ini. Dan Uro Indonesia lagi ada promo untuk 100 pembeli pertama Omting ini akan mendapatkan potongan sebesar 70.000. Jadi harganya tinggal 259.000. Udah murah, jadi lebih murah lagi. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan kesimpulannya menurut saya menarik banget ya dengan harga 300.000. Kelebihannya pertama, dia sudah memiliki 4 mikrofon dengan masing-masing earbudnya ada 2 mikrofon, dimana yang saya sebutkan tadi di kondisi pandemi seperti ini TWS yang satu ini sangat cocok kalau digunakan untuk meeting online, conference call dan lain-lain. Kemudian untuk karakter suaranya juga karakter suara yang saya suka karena nggak terlalu bass boosted. Jadi kalau misalkan kalian dengerin suara musik jazz atau suara musik-musik yang natural gitulah istilahnya, itu juga masih enak. Kemudian untuk noise cancellingnya juga udah bagus untuk sekelas TWS harga segini. Kemudian baterainya juga lumayan awet, 3,5 jam. Kekurangannya menurut saya adalah tidak adanya environment mode. Jadi kalau misalkan digunakan olahraga, kemudian kalian olahraga di traffic yang cukup ramai, bahaya. Jadi pastikan volumenya nggak terlalu keras agar kalian tetap bisa mendengarkan suara sekitar. Kekurangan lain mungkin dari segi build quality ya, apalagi di bagian atasnya ini, bagian tutupnya ini masih agak gimana gitu menurut saya. Tapi sebenarnya kalau ini disebut kekurangan juga bukan, karena udah diberikan driver suara yang enak, mungkin di convert atau disubsidi ke bagian build quality 300.000. Jadi untuk kekurangannya 300.000 agak susah mencari sebuah kekurangan produk kalau dia udah terlalu murah. Jadi kalau misalkan saya komplain, nanti bilangnya wah udah murah dikomplain gitu kan. Jadi agak susah untuk mencari kekurangan memang untuk produk-produk yang murah. Oke? Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.